Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka istighasah akbar. Saudara-saudara, istighasah itu adalah wazan dari istif'alan. Atau kalau kita pernah belajar sorof, istaf'ala yastafilu istif'alan, yakni itu fi'il sulasi mazid, yakni dengan tambahan 3 huruf hamzah wasal, sin dan ta, yakni bermakna tolak. Maknanya adalah meminta pertolongan, maknanya adalah meminta, bermakna tolak, meminta, yakni bermakna tolak yang bermakna, yang bermaksud si fa'il meminta kepada si maf'ul untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh istighfar. Istighfar itu berasal dari kata ghufran. Ghufran artinya ampunan. Istighfar berarti kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Kita sebagai fa'il meminta kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Nah, istighasah dari kata ghausun yang artinya pertolongan. Ada lagi aunun, yakni isti'anah. Ada istighasah, ada isti'anah. Cuma bedanya kalau isti'anah itu memohon pertolongan dalam keadaan umum, memohon pertolongan dalam yang bersifat luas. Sedangkan istighasah memohon pertolongan kepada Allah yang bersifat khusus, yang bersifat mendesak, yang bersifat kepepet. Maka yang bersifat kepepet, yang bersifat khusus, yang bersifat mendesak, itu namanya istighasah, saudara-saudara. Nah, kita duduk berkumpul pada malam hari yang mulia ini untuk bermohon kepada Allah, beristighosah kepada Allah, dibacakan salawat, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat sebagai perantara meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah atas segala hajat-hajat kita. Khususnya pada malam hari ini, tepat di Cianjur ini, kita bermohon kepada Allah agar Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah, Allah angkat kesedihan, Allah angkat penderitaan, Allah angkat air mata, Allah angkat kesusahan, Allah angkat darah, Allah angkat hutah gelana, Allah angkat kegalauan seluruh masyarakat Cianjur khususnya yang ditimpa musibah gempa bumi, saudara-saudara. Kita duduk di sini beristighosah, memohon kepada Allah, merayu kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rahmatnya, agar Allah berikan kepada kita kasih sayangnya, Allah berikan kepada kita ampunannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita semua ketahui bahwasanya belum lama ini di Cianjur dilanda gempa bumi, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Cianjur banyak para ulama, Cianjur banyak habaibnya, Cianjur banyak kiainya, Cianjur banyak ajengannya, Cianjur banyak pondok-pondok pesantren. Coba kau lihat, di Cianjur banyak pondok-pondok pesantren, banyak masjid-masjid, banyak musala-musala. Tapi kenapa Allah berikan bencana? Tapi kenapa Allah berikan gempa bumi, saudara-saudara? Kenapa Allah berikan banjir? Saudara-saudara, memang di Cianjur banyak para habaib, di Cianjur banyak para kiai, di Cianjur banyak para ajengan. Tetapi jangan salah, di Cianjur juga banyak perbuatan dosanya, banyak perbuatan maksiatnya. Coba kau lihat di bawah Cianjur, di puncak orang-orang nikah putra, di puncak orang-orang kawin kontrak, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Kau lihat di Cianjur, LGBT di mana-mana, pemurtadan di mana-mana. Orang-orangnya bisa dibeli imannya, bisa dibeli akibahnya, sehingga mengundang bencana dari Allah bagi seluruh masyarakat Cianjur. Saudara-saudara, pemurtadan di mana-mana, imannya dibeli dengan Indomie 1 kardus, imannya dibeli dengan amplop isi 100.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus safa. Rasulullah seorang manusia yang perutnya kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan agar iman, Islam, akidah sampai kepada kalian. Rasulullah seorang manusia yang pipinya terkena tulang tembus sampai ke sebelah, seorang manusia yang dahinya dilempar dengan batu, seorang manusia yang tidur di atas pelepah kurma, seorang manusia di akhir nafsi haragat syafataihi marratain faqala ummati ummati faqabida rasul. Seorang manusia yang pada saat detik-detik terakhir nafasnya, kedua bibir beliau bergerak dengan 2 kali gerakan. Apa kata beliau? Ummati ummati. Pengorbanan beliau berkorban, beliau berjuang pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdarah, terluka, keringatan. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat, agar iman sampai, agar Islam sampai. Tetapi setelah itu semua sampai kepada kalian, malah kalian jual, malah kalian gadaikan, saudara-saudara.
malu kalian kepada Rasulullah SAW. Sumayyah binti Khabbab, seorang manusia yang pertama kali syahid sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Seorang wanita yang tua renta, Sumayyah binti Khabbab, suaminya disiksa. Suaminya disiksa, anaknya disiksa, dipaksa keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad. Ditusuk perutnya, tembus tombak tersebut, keluar isi perutnya, saudara-saudara. Apakah Sumayyah binti Khabbab lebih memilih kebebasan? Apakah Sumayyah binti Khabbab menjual Rasulullah, menukar Rasulullah dengan kebebasannya? Tidak. Sumayyah binti Khabbab lebih memilih mati, lebih memilih meninggal dunia daripada harus meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Nabi besar Muhammad. Sayyidina Bilal bin Rabah, badannya dikasih batu yang besar, dipaksa keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Apakah Bilal bin Rabah lebih memilih kebebasan dunia? Apakah Bilal lebih memilih bebas daripada harus meninggalkan ajaran Nabi besar Muhammad? Tidak. Apa kata Bilal? Lau gata'tani irban masdatu la masdatu illa hubban. Dan Allah andaikan tubuhku dicincang-cincang, dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang kecil, dicincang-cincang menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Muhammad, untuk membiarkan aku meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Semakin tubuhku dicincang-cincang, ya Allah, aku tidak akan meninggalkan ajaran Muhammad, tidak akan berhenti kecintaanku kepada Muhammad. Semakin tubuhku dicincang-cincang, maka aku akan semakin bertambah kecintaanku kepada Muhammad Rasulullah. Para sahabat dari Muhammad lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Di Cianjur pemurtadan di mana-mana, banyak di Cianjur menukar Islamnya, menukar imannya gara-gara amplop 100.000 rupiah. Menukar imannya, menukar Islamnya, meninggalkan Tuhannya Allah, meninggalkan Nabi Rasulullah. Dibikin doang satu kardus. LGBT di mana-mana, pelacuran di mana-mana, khamar di mana-mana. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau sudah berkata, yakni annan nas, sesungguhnya manusia idza istahallu zina wa istibahul khumur, apabila mereka telah menganggap, apabila manusia telah menganggap zina sebagai perbuatan yang halal. Saudara-saudara, istighosah itu sulasi masjid, istahalla itu juga sulasi masjid di dalam sorof. Cuma bedanya kalau istighosah bermakna tolak, kalau istahalla bermakna liwijlani ala sifah. Istahalla atau istibaha itu maknanya adalah perasaan hati kepada suatu sifat, artinya menganggap. Jadi mereka bukan berzina, bukan hanya berzina saja, tetapi menganggap zina adalah perkara yang halal. Istahalla dari kata halal, ketika wazan tersebut menjadi istahalla berarti menganggap sesuatu yang halal. Istibaha dari kata mubah berarti menganggap sebagai sesuatu yang mubah. Istahallu zina berarti bukan hanya berzina, bukan hanya berzina saja, tetapi menganggap zina sebagai perkara yang dihalalkan, menganggap zina perkara yang halal. Berzina pagi siang sore malam di pinggir jalan, telanjang, laki-laki perempuan, ciuman, pelukan, berzina di pinggir jalan, mempertontonkan zinahnya karena dia menganggap zina sebagai sesuatu yang halal. Saudara-saudara, wailun liman lam ya'lam marrah, wailun liman ya'lam wa lam ya'mal bi thalatha marrah. Sungguh celaka bagi orang yang tidak tahu satu kali kecelakaan. Kalau ada orang yang berzina, dia tidak tahu zina itu dosa, dia mendapatkan satu dosa. Ada orang tidak tahu kalau khamar, kalau mabuk itu dosa, dia mabuk, dia mendapatkan satu dosa. Kenapa? Karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya dia. Kenapa tidak mau belajar? Akan tetapi bagi orang yang tahu zina itu zina itu dosa, zina itu haram, bagi orang yang tahu bahwasanya mabuk itu haram, akan tetapi masih tetap dia melakukannya, maka dia mendapatkan 3 daripada perbuatan dosa, dia mendapatkan 3 daripada kecelakaan. Saudara-saudara, banyak perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Itulah yang mengundang azab dari Allah, itulah yang mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya beruntung di Indonesia masih banyak para ulama, masih banyak orang-orang soleh, masih banyak para aulia, masih banyak makam-makam keramat yang dimana Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau berkata bihi yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu ar-razaya wa yusi kulla khairin wa ni'matin. Dengan sebab keberadaan mereka, para ulama, para orang-orang soleh, para aulia, para habaib, para kiai, dengan sebab keberadaan mereka, dengan sebab masih banyaknya beliau-beliau, Allah angkat segala macam bencana, Allah angkat segala macam musibah,
Allah beri kita kenikmatan, Allah beri kita kesejahteraan, Allah beri kita segala macam kebaikan-kebaikan sebab keberadaan beliau-beliau para ulama, para aulia dan orang-orang saleh. Falaulah hubul bainal anami ladukkat jibalun wa ardul irtikabil khati'ah. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau para ulama, para aulia, para syuhada, orang-orang saleh, magom-magom keramat, kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, maka sudah Allah berikan kepada kita bencana musibah yang begitu besar. Bumi Allah guncang, bumi Allah balik, bumi Allah hancurkan, gunung-gunung Allah hancurkan, lautan Allah tumpahkan di muka bumi, gunung-gunung Allah terbangkan, langit Allah runtuhkan, Allah hancur di dunia, hancur di dunia, rusak ini alam semesta. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, orang-orang soleh, para ulama dan para awliya di muka bumi Allah, karena keberadaan beliau-beliau, Allah masih jaga ini bumi, Allah masih jaga kita punya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini teguran Allah berikan kepada kita semua. Ini teguran bukan hanya untuk masyarakat Cianjur saja, tetapi untuk kita semua. Kita lihat zaman sekarang, saudara-saudara, syariat Islam dianggap sesuatu yang asing. Orang pakai peci asing, orang pakai baju koko asing, orang pakai sarung asing, pakai gamis dianggap asing. Orang ngomong takbir dianggap asing, orang ngomong tahlil dianggap asing. Syariat Islam dianggap asing, saudara-saudara. Perempuan-perempuan dengan jilbabnya, perempuan-perempuan dengan jilbab, mereka goyang-goyangan dengan mereka punya jilbab. Dengan jilbabnya mereka memperlihatkan kemolekan tubuh mereka. Dengan jilbabnya mereka memperlihatkan mereka punya aurat, padahal mereka pakai jilbab. Mereka goyang-goyangan, ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan, pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan media sosial, sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan handphonenya, lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran Allah, lupa kepada Al-Quran, lupa kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Akhir zaman, orang-orang mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana, melacur di mana-mana. Ustadznya, kiainya, habaib mudanya sibuk dengan TikTok, sibuk cari syuhrah, sibuk cari tenar, sibuk cari masyhur. Para ustadznya, para kiainya, para habibnya sibuk juga dengan media sosialnya untuk mencari ketenaran, untuk mencari kema'rufan, untuk mencari kemasyhuran. Para ustadznya, para kiainya, para habibnya bisa dibeli, telanjang dianggap modern, buka aurat dianggap modern, sedangkan pakai hijab, pakai cadar dianggap cupu, dianggap culun. Saudara-saudara sekalian, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak mungkarat, walat, sayyiat, mukhalafat bukan orang-orang Kristen, bukan orang-orang Buddha, bukan orang-orang Hindu, tetapi abnaul muslimin, putra-putri Islam, pemuda-pemudi Islam kita yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat. Oleh karenanya, kalau ada Allah berikan bencana, kalau Allah berikan musibah, jangan engkau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apa-apa yang menimpa kalian daripada musibah, daripada bencana, daripada gempa bumi, daripada tsunami, daripada tanah longsor, daripada kebakaran, daripada banjir, itu akibat perbuatan tangan kalian, itu akibat perbuatan tangan kita sendiri. Makanya Allah berikan bencana dan musibah. Ketika Allah berikan bencana, ketika Allah berikan musibah, jangan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan gempa bumi di Cianjur? Ya Allah, kenapa Engkau berikan gempa bumi, Engkau berikan tsunami di Palu, kemudian kenapa gunung meletus di Semeru, kemudian kenapa ada tsunami di Lombok, kenapa daerah-daerah di Indonesia Engkau berikan bencana, Engkau berikan musibah, ada tsunami, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada kebakaran." Jangan Engkau bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada anak-anak muda kita, tanyakan kepada orang tua kita, berapa banyak perbuatan dosa, berapa banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan, berapa banyak ketaatan kepada Allah yang kita tinggalkan. Tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya, para ustadz, para kiai, para habaib. Tanyakan kepada mereka berapa banyak apa nahi mungkar yang mereka tinggalkan. Tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para habaib, kenapa para ulamanya menjadi penjilat-penjilat penguasa, menjadi penjilat-penjilat para pejabat. Kenapa para ulamanya menukar kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunianya. Kenapa para ulama-ulamanya menjual ayat-ayat Allah demi urusan-urusan dunianya, demi kepentingan perutnya, partainya, kekuasaannya, jabatannya, tahtanya dan kekuasaannya. Tanyakan kepada para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib, para pemimpin-pemimpin pondok pesantren, para guru-guru. Tanyakan kepada para pimpinan-pimpinan majelis taklim, para pemimpin-pemimpin ormas-ormas Islam. Tanyakan juga kepada para pengurus-pengurus masjid. Tanyakan kepada para guru-guru kita, para ulama kita. Tanyakan kepada mereka
Kenapa para ulama-ulamanya? Kenapa para ulama-ulamanya yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal? Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa jadi kera-kera bersorban? Tanyakan kepada para ulamanya, kenapa para ulamanya menjadi kera-kera bersorban, menjadi ulama-ulama su? Tanyakan kepada para pejabat, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada para pemerintah, RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, presidennya. Tanyakan kepada mereka, para pejabat, para aparat, berapa banyak harta rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak uang rakyat yang mereka curi, berapa banyak keadilan-keadilan yang tidak mereka tegakkan, berapa banyak kezaliman-kezaliman, kemungkaran yang mereka lancarkan. Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, kenapa menyengsarakan rakyat, kenapa mensusahkan rakyat? Tanyakan kepada para pejabat, kenapa banyak, kenapa tidak menegakkan keadilan di Indonesia? Tanyakan kepada mereka semua, para ulama dan para pejabat, orang tua, rakyat, umat. Tanyakan kepada mereka semua, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang kita lakukan sehingga mengundang bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Allah tidak peduli kalau Allah sudah turunkan bencana, kalau Allah sudah turunkan musibah, tidak peduli. Yang berbuat dosa kena, yang taat juga kena, yang alim kena, yang bodoh kena. Orang tua syuyukhul rukka, bahaim rukka, atfalul rukka, anak-anak kecil yang menyusui. Orang tua yang suka ke masjid yang tidak punya dosa. Binatang-binatang ternak tidak berdosa, semuanya ikut amblas, semuanya ikut adus, semuanya ikut mati kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bencana. Saudara-saudara, kenapa? Karena terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Palu, kenapa Palu ada tsunami? Kamu pikir itu di Palu banyak pondok-pondok pesantren, bahkan di Palu ada Al-Khairat, pondok pesantren kami, guru besar kami Al-Idrus bin Salim Al-Jufri. Tapi kenapa di Palu, saudara-saudara, ada tsunami? Berapa banyak korban? Kenapa di Palu ada tempat pelacuran terbesar di Sulawesi, lebih besar dari Doli yang ada di Surabaya, saudara-saudara? Lombok, kenapa Lombok ada tsunami? Di Lombok padahal dijuluki negeri 1000 masjid, 100 meter masjid, 100 meter masjid, 100 meter masjid. Tapi kenapa di Lombok ada tsunami, ada gempa bumi? Karena di Lombok banyak bule-bule, banyak orang-orang barat jemur teteknya, banyak orang-orang barat membuka auratnya, orang-orang barat mabuk di pinggir-pinggir jalan, melacur bersihan di pinggir jalan, sehingga Allah berikan bencana. Begitu juga di Cianjur. Kenapa Allah berikan gempa bumi? Karena banyak LGBT-nya, banyak pemurtadannya, banyak kita-kita yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Hanya gara segelintir orang yang berbuat dosa dan maksiat, semua ikut kena dampaknya, semua ikut kena bencana. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada antum semua, besok-besok kalau di desa kalian, kalau di kampung kalian, kalau di kota kalian ada perbuatan dosa, ada perbuatan maksiat, ada tempat-tempat pelacuran, ada tempat-tempat berzina, ada gerbong-gerbong pelacur-pelacur, banyak orang berbuat dosa, banyak pabrik-pabrik minuman keras, banyak orang-orang yang mabok, yang duluan, diskoan, segera kalian bubarkan, karena itu mengundang azab Allah. Kampung kalian, desa kalian, kota kalian, kalau ada tempat pelacuran, kalau ada tempat-tempat minuman keras, bubarkan. Jangan sampai ada segelintir orang-orang tersebut Allah berikan bencana, kita semua ikut terkena dampaknya, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Kata Habib Zain tadi, hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hijrah, qala Imam Al-Qurtubi, al-hijrah intiqal al-syai' ila syai'. وقال الحجرة يعني انتقال من موضع إلى موضع، وقصد الترك الأول إثارة للثاني. قال الإمام السيوطي، قال الإمام المجاهد الحجرة ترك ريارهم إلغاف الفتنة والاعتبار في ذات الله. الإمام القرطبي radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-hijrah intiqal an syai' ila syai', hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharan lil thani, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai pindah ke tempat yang kedua dari tempat yang pertama. Al-Imam Al-Mujahid beliau berkata hijrah tarku diyarahum ilghaf al-fitnah wal i'tibar fi dhatillah. Hijrah menurut Al-Imam Al-Mujahid adalah orang-orang yang meninggalkan desanya, meninggalkan kampung halamannya untuk karena takut fitnah, kerusakan dan penindasan. Tetapi yang saya maksudkan hijrah di sini adalah sebenar-benarnya makna hijrah sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-muhajir man hajara ila ma Allahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan
apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Dari perbuatan maksiat hijrah menuju perbuatan taat, dari kebodohan hijrah menuju keadilan, dari bodoh hijrah menuju pintar, dari maksiat hijrah menuju tobat, dari perbuatan dosa hijrah menuju taat, dari kemiskinan hijrah menuju kemakmuran, hijrah menuju kejayaan, dari belangsak, dari bodoh hijrah menuju pintar, hijrah menuju makmur, dari rasa takut hijrah menuju rasa aman. Hijrah kita semua kepada Allah, kembali kepada Allah. Terlalu banyak perbuatan dosa kita, terlalu banyak perbuatan maksiat kita, apalagi di akhir zaman ini saudara-saudara, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat keleleran di mana-mana. Di mana-mana ada perbuatan dosa dan ada perbuatan maksiat, maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan, sampaikan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang sekarang meninggalkan kebenaran, meninggalkan keadilan, tidak punya rasa kepedulian. Agamanya dihina, Islamnya dihina, syariatnya dihina, la ilaha illallahnya dihina, Muhammad Rasulullah dihina, Nabi dihina, akidahnya dihina, Islamnya dihina, akidahnya diinjak-injak, Nabi diinjak-injak. Mereka biasa-biasa saja. Itu setan-setan yang putih, apa itu setan-setan yang buta, itu setan-setan yang tuli. Itu orang-orang yang tidak pantas disebut sebagai apa umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika agama Islam dihina, ketika syariat dihina, ketika tauhid dihina, ketika ulama dihina, ketika para pewaris Nabi Muhammad dihina, sedangkan kita diam saja. Islam dihina, syariat dihina, dilecehkan, diinjak-injak, dinodai. Kita merasa biasa-biasa saja. Kita adalah setan-setan yang tuli, kita setan-setan yang bisu, yang tidak pantas menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanamkan dalam hatimu ghirrah, kecemburuan apabila agama dihina, kecemburuan apabila syariat dinista. Memiliki semangat dalam membela agama, memiliki semangat dalam membela Allah. Kalau ada ustaz, kalau ada kiai, kalau ada ulama ngomong Islam tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela, Rasulullah tidak perlu dibela, itu ustaz, kiai, ulama goblok. Itu saudara-saudara. Kalau ada orang yang bilang Islam tidak perlu dibela, untuk apa ada front pembela Islam? Islam tidak perlu dibela, itu ustaz goblok, itu kiai goblok, itu habib goblok, itu ulama goblok. Jangan engkau ikuti. Itu orang-orang yang menjauhkan engkau dari jihad, menjauhkan engkau dari amal ma'ruf, menjauhkan engkau dari nahi munkar, menjauhkan engkau dari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kata kapok, jangan ada kata lelah, jangan ada kata capek dalam berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah, berjuang untuk agama, berjuang untuk syariat, berjuang untuk Nabi Muhammad, berjuang di jalan Allah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kemungkaran, untuk melawan maksiat, mungkarat, dolarat, sehingga mukhalafat. Tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah. Saudara-saudara, saya keluar masuk penjara, berkali-kali saya masuk penjara. Kenapa? Apakah saya bandar narkoba? Apakah saya pencuri? Apakah saya pembunuh? Tidak, saya keluar masuk penjara karena saya membela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Saya menegakkan kebenaran, saya menegakkan keadilan. Saya tidak pernah tunduk kepada kezaliman, kepada kemungkaran, kepada ketidakadilan, kepada kemaksiatan. Saya tidak pernah tunduk, saudara-saudara. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi saya jangankan keluar masuk penjara lagi, bagi saya jangankan hanya keluar masuk penjara demi agama, demi Islam, demi Nabi Muhammad, demi datuk saya baginda Nabi besar Muhammad, demi agama datuk saya, demi ajaran datuk saya, demi umat saya punya datuk, demi bangsa, demi Indonesia, demi NKRI, demi rakyat. Jangankan hanya penjara, nyawa saya harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah. Saudara-saudara, para musuh-musuh Allah, para musuh-musuh agama, para pengkhianat bangsa, mereka bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Mereka bisa menahan saya, memenjarakan saya. Mereka bisa memisahkan saya dengan anak saya, memisahkan saya dengan istri saya, menahan saya daripada melihat dunia luar. Mereka bisa memenjarakan saya, mereka bisa menahan saya, memenjarakan badan saya, tubuh saya, jasad saya. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa mereka penjarakan, mereka bungkam sampai datang hari kiamat. Oleh karena saya tanya semua yang hadir di sini, siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kemaksiatan, siap hancurkan kezaliman, siap hancurkan kemungkaran, siap hancurkan kemaksiatan, siap hancur di Islam, siap binasa di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka.
Mudah-mudahan Allah angkat segala macam bencana, musibah di negara kesatuan Republik Indonesia kita cintai. Mudah-mudahan segala macam penderitaan, kesusahan, kesedihan, cobaan-cobaan yang melanda umat Islam Cianjur, masyarakat Cianjur, mudah-mudahan Allah ganti dengan sesuatu yang baik. Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang besar, kenikmatan-kenikmatan yang luhur. Jadi intinya, saudara-saudara, kita hadir pada malam hari ini istighasah bermakna talabul ghaus, memohon, meminta, mengemis kepada Allah akan pertolongan, karena sebaik-baik penolong adalah Allah, sebaik-baik pelindung adalah Allah. Apabila pertolongan Allah, perlindungan Allah telah Allah berikan kepada kita semua, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyakiti kita, karena kita berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Semoga bangsa kita, negara kita, rakyat kita aman, makmur, sejahtera. Allah jadikan negara kita negara yang aman, negara yang makmur, negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang makmur, negara yang aman, negara yang sejahtera. Para pejabat jadi pejabat yang baik, para pemerintah jadi pemerintah yang baik, jadi pemerintah pejabat yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah. Ulama jadi ulama-ulama yang lurus, jadi ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang mustaqim. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, doakan juga saya. Saya baru keluar dari rumah sakit, kata dokter, saya punya fungsi hati rusak, saya punya fungsi hati, makanya saya nggak bisa capek sedikit, saya langsung drop. Oleh karena saya minta doa dari semua saudara-saudara di sini, agar Allah berikan kepada saya kesembuhan, Allah berikan kepada saya kesehatan, agar sama-sama kita berjuang di jalan Allah, membela Islam, membela bangsa negara dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'an barakatihim wahdina husna bihurmatihim wa'anaka fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Prajurit Bendera Rasulullah, semuanya yang keras, khusus sampai untuk agama dan negara dan cinta kematian maju, terus maju. Serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di dalam Allah. Maju tanpa menyerah, walau berkali tangan darah kita menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju, terus maju. Di sini pengkhianat pasang, kami berjanji demi Allah, rela hingga satu di agama. Wahai prajurit Bendera Rasulullah, berjuang dan pahlawan, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Prajurit Bendera Rasulullah, kita untuk agama, kita untuk negara, satukan hati
satu jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Ada negara tercipta kematian, murah gajah. Maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianatan. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang tanpa lelah. Takkan mundur walau satu langkah. Sekali lagi, saya tanya kepada seluruh jamaah yang ada di sini, siap lawan kezaliman? Jawab yang keras dan semangat. Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemaksiatan? Siap lawan kemungkaran? Siap bela Islam? Siap hancur Indonesia? Siap binasa di Indonesia? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق Awas, sampai lagi yang masih jalan di bawah. محمد أسرى يا مسيح على كتابي محمد غير يا مسيح على Kita gelar hormat lagi untuk membantu saudara-saudara kita. Hormat bencana alam Kabupaten Cianjur. Silakan, ini amanat dari panitia. محمد سيد الإنسان Kasih jalan, kasih jalan. Guru kita biar bisa masuk ke mobil. Tidak usah salaman, insya Allah kita. Sudah kita dapat berkah, saudaraku.